Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar, raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik ia, baik pegawai-pegawainya, maupun rakyat negeri itu, tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh Yukhal bin Selemia dan Imam Zefanya bin Maasea kepada Yeremia untuk meminta, "Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita." Adapun pada waktu itu, Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya, mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api." Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana.
Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam, bertanyalah raja di istananya kepadanya. Adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia. Ada. Lagi katanya, Bunyinya, engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Zedekia, Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang, dengarkanlah, hai Tuanku Raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Jangan kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan. Nanti aku mati di sana. Raja Zedekia memberi perintah. Lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukhal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, Baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu.
sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Etiopia itu. Katanya, "Bawalah 3 orang dari sini, dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana, ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Etiopia itu, kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Jawab Yeremia kepada Zedekia, Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia. Katanya, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar, menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, "Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu." Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel.
dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, "Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja, dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana." Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka, tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu, sampai kepada hari Yerusalem direbut. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku.
sebab aku ini hamba-Mu. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan ialah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, Memang, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali.
Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau,
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala, dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan,